Ya, baik pemirsa, kembali lagi di Special Talk Show di sore hari ini. Nah, kali ini juga saya juga sudah kedatangan narasumber satu ya Pak ya. Selamat sore, Assalamualaikum untuk Bapak Popon El Azwani selaku Ketua ASPPI Aceh, betul Pak ya? Ya. Asosiasi Pelaku Pariwisata Indonesia. Selamat sore Pak. Sore. Ini kegiatannya apa saja Pak? Sedang disibukkan dengan mungkin seperti Pak Sabri atau bagaimana Pak? Tentang pariwisata. Ya, kalau kami memang yang berkecimpung langsung ya tentang kepariwisataan. Jadi kami bisa dikatakan user lah, pelaku langsung. Akan tapi bukan kami tetap bermitra bersama dengan pemerintah dan juga dengan terutama dengan legislatif. Ya pastinya kita pasti akan secara bersama-sama membangun pariwisata ini untuk kemajuan ke depan. Kemajuan seperti apa yang Anda harapkan untuk kemajuan khususnya di sektor pariwisata ya Pak ya? Artinya gini, kemarin itu baru kita mendapatkan suatu prestasi yang luar biasa, bahwa kita mendapat juara 2 wisata halal di nasional setelah Lombok. Tentunya ini bukan hanya kerjasama dari pihak Dinas Pariwisata Provinsi sendiri, terlibat juga kota di dalamnya, karena ini merupakan barometer dari pariwisata Aceh secara keseluruhan. Ini yang utama. Kemudian juga peran masyarakat di sini yang memang terus-terusan kita dorong. Di segmen sebelumnya tadi Pak Bung Sabri sempat mengungkapkan tentang kesadaran masyarakat, dan memang kami sempat bersentuhan langsung, kami melakukan itu tentang kadang-kadang gini, pemerintah sudah capek berkoar-koar, sudah mengeluarkan anggaran untuk kampanye dan segala macam, tapi memang ada masyarakat memanfaatkan istilahnya pajanlom. Pajanlom, betul. Pajanlom, gitu kan. Nah, salah satu hal yang memang seperti kalau tadi masih tentang transportasi, tapi kalau seandainya yang kami rasakan dari teman-teman pelaku itu ketika membawa wisatawan, nah ini satu destinasi wisata, salah satunya saya sebutkan langsung aja di Gurah. Mudah-mudahan ada yang kelompok sadar wisata di sana, itu ketika memang masuk bus dari wisatawan mancanegara seperti Malaysia dan segala macam, bukan hanya lagi anak-anak, bahkan orang-orang tua udah gedor-gedor kaca, dialah udah minta uang. Itu membuat kenyamanan dari wisatawan yang pengemis mungkin maksud Anda Pak Wapan? Mereka sebenarnya bukan pengemis, ya. Tapi memang menurut masyarakat di sana itu ada memang pendatang yang khusus mencari-cari pengetahuan untuk mencari-cari pendapatan dengan cara seperti itu. Setiap mungkin ada wisatawan Malaysia yang memang senang memberikan uang kepada anak kecil. Terus yang lain datang berbondong-bondong, gedor-gedor sampai gedor-gedor pintu. Seperti sudah terkoordinasi. Iya, mereka langsung minta. Kami belum dapat membuat, dan usianya bukan hanya anak-anak, sampai orang dewasa juga. Nah, inilah yang mungkin kedepannya kita coba bersinergi lagi Pak untuk memberikan pelatihan-pelatihan khusus untuk penyadaran pada masyarakat supaya bisa sama-sama mengembangkan pariwisata. Karena menurut hemat kami, membangun pariwisata ini bukan ini sama seperti kita merawat terumbu karang, ya. Di situ ada satu aja yang patah, itu akan rusak seluruhnya. Betul. Terumbu karangnya nggak akan tumbuh lagi. Sama dengan pariwisata, dinas sudah berkoar-koar, kemudian dari pihak legislatif sudah berdebat cukup panjang untuk mengalokasikan anggaran, memberikan anggaran lebih kepada dinas pariwisata. Tapi kenyataannya ada pihak-pihak yang memang kalau kami menyebutnya oknum ya, yang merusak tataran itu, sehingga memang hasilnya ya artinya sama seperti terumbu karang tadi, nggak bisa digunakan lagi. Orang cenderung image-nya bahwa jangan ke Aceh, tak boleh melancong ke Aceh. Kalau melancong ke Aceh itu banyak orang peminta-minta. Hal seperti itu memang kita coba kembali gitu. Ya, miris sekali mendengar kalau memang ada kabar-kabar yang seperti itu ya Pak Popon ya. Baik Pak Popon, nanti saya akan tanyakan kembali. Nih pada tahun 2016 Aceh dinobatkan sebagai provinsi yang sukses menjabat 3 penghargaan, betul ya Pak Popon ya? Dalam kompetisi pariwisata halal tourism tingkat nasional, yaitu airport dengan ramah wisatawan muslim, kemudian destinasi budaya ramah wisatawan muslim, dan daya tarik wisata terbaik. Nah, ini juga tadi sudah dijelaskan oleh Pak Popon, tidak lepas dari segala aspek dan juga segala pihak yang membantu. Bagaimana menurut Anda ini cara menjaganya, cara mempertahankan dari penghargaan tersebut Pak Popon? Ya, itu kembali lagi ke diri kita ya. Artinya dulu 2011 ketika visit Banda Aceh Year dicanangkan, yang dimunculkan bukan visit Banda Aceh Year, tapi slogan bahwa
apa namanya, pemulia jame adat Getanyo. Iya, iya. Artinya apa? Penyadaran dulu kepada masyarakat. Kalau nggak mungkin kita bisa menerima tamu kalau kita nggak bisa memuliakan tamu. Nah, itu yang waktu itu memang almarhum Pak Mawardi wali kota, saya ingat benar, beliau sangat ngotot itu untuk sadarkan dulu masyarakatnya, masyarakatnya, sehingga itulah yang di campaign pada saat mau visit Banda Aceh Year itu, pemulia jame adat Getanyo itu yang di campaign terus-terusan bagaimana supaya kita bisa memuliakan tamu-tamu atau wisatawan yang datang. Pastinya apabila memang itu sudah terlaksana, pasti wisatawan akan nyaman datang gitu. Kita contoh kalau kita bicara, kalau orang bilang wisata Bali bagus, wisatawan di Bali itu sangat tinggi, di Lombok segala macam. Saya ke beberapa tempat sudah pergi, bukan berarti karena memang saya putra Aceh, tapi memang menurut saya Bali sama Lombok itu jauh lebih bagus Aceh. Ya. Jauh lebih bagus Jauh Aceh? lebih bagus Aceh. Dari hal? Dari hal untuk tempat objek wisata ya, destinasinya. Tapi kenapa di sana bisa lebih berkembang? Karena memang masyarakatnya itu lebih siap. Ya, betul sekali. Masyarakatnya lebih siap. Ada zona-zona tertentu yang memang ya mungkin di kita memang nggak boleh sama sekali. Tapi mereka ada zona-zona tertentu yang memang ini zonanya khusus wisatawan. Masyarakat lokal nggak masuk. Kecalang hanya berdiri, tak perlu bertindak. Masyarakat lokal tetap nggak masuk. Mereka menghormati semuanya. Nah ini sebenarnya bagaimana kita secara bersama-sama bisa bangun kembali untuk mengembangkan pariwisata ini. Itu yang kita bilang tadi. Nah itu kalau seandainya ini udah terjaga semuanya, bukan hanya 3 gelar halal tadi, semuanya mungkin bisa disabet semuanya ya. Baik pemirsa, di segmen kedua ini kami membuka line telepon interaktif untuk Anda mungkin yang punya saran, yang punya masukan ide, ataupun yang punya hal yang tidak mengenakan mungkin tentang masyarakat kita juga yang tadi sudah Pak Popon jelaskan kurangnya kesadaran. Mungkin kita juga harus mulai dari situ dulu ya Pak Popon ya. Pak Sabri tadi berbicara tentang investor yang mungkin mereka ingin menanam saham dalam artian ingin membangun perkembangan Aceh dalam sektor pariwisata. Tapi mereka terkendala dengan peraturan daerah sendiri. Anda juga harus tahu bahwasanya Aceh ini kan sangat spesial. Investor mana yang bilang ada kendala? Seperti begini Pak, apabila ada orang yang ingin menginvestasi sebagian dari saham mereka, seperti mereka terkendala dengan peraturan daerah seperti Nanggro Aceh Ada? Syariah. Itu adakah Pak? Oh, saya rasa begini. Setahu saya ya hotel-hotel yang baru itu buktinya nggak ada kendala itu. Ada Ayani, ada Kriyat, itu kan investor-investor yang di bidang pariwisata. Kenyataan nggak ada kendala ya Pak Kadis ya. Jadi dari adat budaya kemudian dari agama juga tidak ada kendala sama sekali ya Pak ya? Enggak, saya rasa enggak. Malah itu menjadi ciri khas kita. Ciri khas kita yang jadi kendala bukan masalah investasi atau regulasi saya rasa, tapi ya masalah kesiapan warga dalam menerima tamunya. Bagi investor saya pikir nggak ada kendala. Dan memang kita harus tegas ya dengan kekhasan kita malah. Kita nggak perlu ikut-ikutan orang ya, karena kalau kita ikut orang kita ketinggalan di mana-mana. Tapi kita harus menjual diri kita. Dan itulah yang selama ini yang termasuk teman-teman warga Malaysia datang itu karena kita berbeda. Kalau mau mereka seperti yang Bali ya ke Bali mereka. Kita nggak sanggup menyaingi mereka. Kalau mereka ingin ya suasana Bandung ya ke Bandung. Tapi ini mereka ingin melihat sesuatu yang lain yang Aceh. Khasnya Aceh, istimewanya Aceh. Istimewa Aceh. Jadi saya pikir itu bukan kendala lah karena kita melaksanakan syariat Islam, ya malah itu menjadi hal yang bisa kita jual malah. Baik. Pak Popo menjelaskan bahwasanya Aceh lebih baik daripada Bali ataupun tempat wisata yang lainnya Pak, daerah yang lainnya. Nah, dalam hal bahasa Pak, kita melihat bahwasanya masyarakat Bali khususnya mereka bisa ataupun mampu untuk menggunakan bahasa asing, sedangkan kita melihat masyarakat Aceh masih terkendala dalam hal bahasa. Bagaimana solusinya Pak? Ya, saya setuju dengan disampaikan oleh Pak Popon bahwa itu di beberapa titik ya kelebihan Aceh maksud beliau itu kita lebih baik alamnya ya, alamnya. Cuma yang masih kendala yaitu kita belum kita kemas secara baik ya, secara profesional, belum kita jual dengan secara maksimal ya.
Ya, persoalan bahasa ya seperti tadi bicara kesiapan. Tapi saya pikir itu lambat laun ya. Seiring waktu berjalan masyarakat bisalah berkembang, apalagi dengan pendidikan masyarakat yang tambah lama tambah baik. Bicara bahasa ya. Bicara bahasa. Ya, sementara Bali itu ya tahun sebelum kemerdekaan mereka sudah menerima wisatawan. Walaupun sebenarnya sejarah Aceh juga mencatat bahwa jauh hari sebelum kita dijajah pun kita sudah banyak menerima wisatawan asing, terutama yang punya misi dagang, ya. Belanda, Portugal, ya, Turki. Ya sebenarnya itu sudah cikal bakal, tapi juga sejarah mencatat berbagai konflik, berbagai peperangan yang membuat kita juga ya agak tersendat, agak stuck ya di bidang pariwisata. Sampai dengan terjadinya konflik dom ya. Dan alhamdulillah setelah tsunami ya kita ada damai ya. Seolah perlahan-lahan kita berjalanlah seiring waktu. Anda optimis bisa ditingkatkan? Insya Allah. Amin. Dengan komitmen semua pihak ya, termasuk masyarakat. Artinya memang guide yang memang bertugas untuk menerima tamu dari luar ini memang harus guide itu menjadi keharusan. Jadi itu pasar saja, ketika pasar itu berkembang ya dibutuhkan ya, ada demand pasti ada pasar, ada demand ya. Jadi itu lumrah saja, keniscayaannya pasti ada di situ. Jadi ketika ada pasar itu dibutuhkan, guide dibutuhkan, pasti guide akan berkembang. Kita praktekkan di lapangannya sendiri Pak Sabri ya. Iya, insyaallah. Oke, baik, kami masih menerima ataupun masih menunggu penelpon dari Anda pemirsa yang ingin bertanya seputar perkembangan pariwisata di Aceh. Mungkin juga ada pengalaman yang buruk mungkin. Selama kita melihat sekali ini Pak Kadis, banyak tempat wisata Aceh yang tidak dikemas secara baik, dalam artian dari mulai kebersihannya nih Pak, kemudian aksesnya, dan kekurangan yang lainnya. Seperti apa nih Pak Kadis? Ya, memang ya kita juga mengakui ya masih banyak kekurangan-kekurangan yang harus kita benahi, terutama di kawasan-kawasan objek wisata ya, terutama mengenai kita katakanlah fasilitas-fasilitas lain seperti kita katakan toilet dan lain sebagainya yang merupakan kebutuhan dasar bagi para pengunjung. Tetapi pemerintah Kota Banda Aceh dalam hal ini ya terus memperbaiki ya secara bertahap. Kemudian sama seperti Pak Popon katakan juga Pak Sabri juga adalah merupakan kesadaran daripada masyarakat dan dukungan daripada masyarakat dalam rangka untuk memajukan pariwisata Kota Banda Aceh, terutama bagaimana ya juga menjaga kebersihan ya di daerah-daerah destinasi wisata yang ada di Kota Banda Aceh pada khususnya. Dan begitu juga ya bagaimana warga juga bisa menerima wisatawan-wisatawan lainnya, tentunya dalam koridor-koridor yang memang sesuai ya dengan adat dan budaya yang ada di Kota Banda Aceh. Dan dalam hal ini tentunya pemerintah Kota Banda Aceh ya terus berusaha akan memberikan pelayanan optimal baik dari segi tempat atau objek wisata, karena kalau kita bicara Banda Aceh ini hampir semuanya ada di Banda Aceh ini ya. Yang nggak ada di tempat lain juga ada di Banda Aceh. Kita katakanlah situ tsunami ini kan jarang ada di tempat lain, tetapi ada di Banda Aceh. Kemudian juga tempat-tempat di Banda Aceh ini kan relatif juga sangat indah ya. Tadi disampaikan oleh Pak Popon, dibandingkan dengan di Bali mungkin pantai di Banda Aceh, Sabang dan Aceh Besar itu lebih baik, lebih indah. Tetapi yang paling penting ada kesadaran masyarakat ya terhadap pariwisata, bagaimana mereka juga bisa menerima kawan-kawan dari mancanegara maupun domestik yang bisa hadir ke sini. Dalam rangka meningkatkan pariwisata ke depan ya tentunya yang paling penting juga promosi. Promosi ini harus dikemas secara baik. Kita melihat juga beberapa daerah kenapa maju pariwisatanya. Ini disebabkan juga karena promosi yang memang mereka sangat gencar mereka lakukan baik ke mancanegara maupun secara domestik ya, mereka kemas sebaik-baiknya sehingga akan menjadi daya tarik kepada para wisatawan baik mancanegara maupun domestik. Ini juga yang akan kita lakukan, yaitu dengan memperbanyak event-event yang ada di Kota Banda Aceh. Sebenarnya Banda Aceh juga cukup beruntung ya karena kita merupakan ibu kota
provinsi. Banyak event-event yang dilaksanakan oleh pemerintah Aceh juga dilaksanakan di Banda Aceh. Selain event-event kita sendiri, juga dalam rangka untuk promosi wisata keluar juga kita dalam waktu dekat juga akan melakukan promosi wisata ke Malaysia. Kenapa ke Malaysia? Karena kita punya chemistry yang kuat lah dengan Malaysia. Kemudian juga pada saat nantinya ada pertemuan APEXI di Semarang, kita juga akan coba mempromosikan ya kota Banda Aceh juga dengan JKPI, karena Banda Aceh juga merupakan salah satu kota yang termasuk ke dalam kota jaringan pusaka di Indonesia ya. Tentu ini juga akan mempermudah kita untuk mempromosikan kota Banda Aceh dengan kawan-kawan dari daerah lain. Tapi yang paling penting bagaimana kita mengemas ya promosi ini sebaik-baiknya, tentunya juga dukungan dari semua stakeholder, terutama ya daripada komunitas ya, dari komunitas pelaku wisata yang ada di Aceh dan Banda Aceh khususnya, kita semua bisa berkolaborasi termasuk dengan partner kita dari DPRK. Kita semua harus bisa berkolaborasi dalam rangka memajukan pariwisata kota Banda Aceh. Kita tahu bahwa Banda Aceh ini juga kan tidak banyak sumber-sumber lainnya, kita katakan. Banda Aceh ini kota perdagangan dan jasa. Kita di sini tidak punya industri, kita di sini tidak punya pertanian. Berarti yang paling sangat mudah kita gerakkan adalah sektor pariwisata. Ini akan memberikan kontribusi terhadap PDRB ke depan yang cukup bagus. Sampai semua kota-kota di Indonesia, di luar negeri seperti Pak Sabri katakan, mereka terus mengenjot pariwisata. Karena pariwisata ini selain murah juga ya, tidak memerlukan biaya yang cukup besar ya, tetapi juga menyenangkan yang namanya pariwisata. Orang berdarba wisata kita katakan. Sudah kebutuhan primer ya Pak Sabri ya. Apalagi di zaman milenial kita bisa gunakan nantinya medsos ya untuk mempromosikan pariwisata kota Banda Aceh. Kita akan ajak kawan-kawan anak-anak muda ya yang bergerak di bidang IT untuk dapat mempromosikan kota Banda Aceh. Tapi yang paling penting setelah kita promosi keluar baik ke mancanegara maupun ke daerah-daerah lain, tapi kesiapan kita di daerah ini dalam rangka nanti menyambut tamu-tamu dari Wisman maupun Wisnu ya. Nah ini jangan sampai setelah mereka datang ya ternyata kita masih kekurangan sana sini ya ini. Kemudian seperti Pak Popon katakan, ini juga suatu hal yang miris ya Pak ya. Pada saat datang wisatawan, kemudian masyarakat kita anak-anak ketok-ketok minta ini minta itu. Ya ini perlu sebenarnya ya kita di pihak pemerintah juga apa namanya kita katakan adanya suatu usaha yang terintegrasi dengan semua stakeholder nantinya. Kita tidak pungkiri juga di Banda Aceh masih ada apa kita katakan ya pengemis-pengemis yang juga mengganggu para wisatawan. Kita katakan pada saat mereka makan, pengemis itu datang ya, tentunya kita akan terus berusaha dengan instansi terkait supaya ini juga bisa kita minimalisir yang nantinya juga para wisatawan akan lebih nyaman di tempat kita. Begitu juga dengan masalah perparkiran, ini secara bertahap juga akan segera kita benahi sehingga pada saat mobil-mobil pariwisata atau bus-bus pariwisata itu mau berbelanja di Pasar Aceh ada lokasi parkir yang memang bisa representatif. Baik, satu lagi Pak Kadis, mungkin Anda juga bisa menginformasikan ke pemirsa di mana event di tahun 2019 ini ada 12 event ya Pak ya. Salah satu yang sudah dilaksanakan adalah event Maulid. Nah, kemudian Anda juga bisa mungkin bantu saya untuk menginformasikan ke masyarakat Pak, event-event apa lagi yang tersisa yang belum dilaksanakan, termasuk ada rally wisata Pak ya. Kita tahan dulu ya Pak Kadis. Akan segera kembali sesaat lagi, tetap di Special Talk Show.